Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yatimman ni'mata 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansuruka nasran 'azizan. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa 'alallahi wa fillahi wa 'anillahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, faya ayul hadirun jami'an rahimakumullah. Yang saya hormati para alimul ulama, para asatid, para keturunan wali songo yang telah hadir bersama kita di halaqah ilmu yang sangat mulia ini. Alhamdulillah, dengan berkat ridha dan rahmat Allah dan berkahnya, kita semua bersama-sama berkumpul, bermuajahah, saling cinta, saling sayang di tempat yang mulia ini. Sebelumnya saya menyampaikan salam ta'zim dari Ketua Umum kita, dari Bapak Syarif Abbas Yahshim. Beliau mewakilkan kepada saya tadi sekaligus menyampaikan salam dan mohon maaf beliau tidak bisa berkenan hadir karena ada waktu yang bersamaan untuk melantik 3 tempat di daerah Lampung. Kita doakan beliau selalu selamat, berkah dan sejahtera. Para ulama se-Jawa Tengah yang semoga dirahmati berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Yusuf Al-Mubarak dari Banten menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Khairal Kiram Bapak Kiai Haji Wafa yang telah ikhlas ridho menyediakan tempatnya untuk perkumpulan kita, pertemuan kita di malam ini. Dan saya pun mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan pada saudara-saudara saya tercinta dari seluruh keturunan Wali Songo, dari seluruh jihad yang telah hadir bersama ini dalam rangka yaitu musyawarah wilayah di tempat ini. Semoga menghasilkan musyawarah yang disepakati dan diridhoi bersama untuk kebersamaan kita. Para hadirin yang saya hormati dan saya mengucapkan terima kasih kepada penghulu acara yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Rahman yang telah tadi menyampaikan sambutannya. Semoga beliau dan keluarganya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu, tidak mengurangi hormat dan takzim saya. Insya Allah saya akan mengingat yang telah hadir di sini. Para hadirin hadirat, dalam musfir ini kita tentunya berharap menghasilkan sebuah kesepakatan yang disepakati oleh kita bersama tentu untuk kebersamaan kita, di mana Jawa Tengah ini membutuhkan berdirinya DPW PWI Laskar Sabilillah, karena Jawa Tengah ini kalau ke Banten itu terkenal ulamanya yang alim, akhlaknya baik, turunan Wali Songo yang luar biasa akhlaknya, ya, dan tetap bersatu dan semangat mencerminkan ciri akhlak turunan Wali Songo yang rahmatan lil alamin. Ini sangat membahagiakan
bagi saya, dan saya bangga sekali bila malam ini bisa berkumpul dengan para alim ulama keturunan Wali Songo. Ini sebuah anugerah bagi saya bisa bersama-sama bermuajahah. Jawa Tengah ini tentu salah satu basis kekuatan untuk kesinambungan PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Maka oleh karena itu dipentingkan dibentuk segera mungkin Dewan Ketua sebagai Ketua PWI dan sebagai Komando Laskar. Tentu diharapkan sekali nanti ketua ini memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan baik Ketua PWI maupun Komando Laskar. Selain takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pula aktif dan mengikuti tahapan-tahapan PWI Laskar Sabilillah, yaitu diantaranya ada 3 tahapan yang harus dilaksanakan khususnya oleh Ketua PWI dan oleh Ketua Laskar dan seluruh anggota. Yaitu yang pertama, adanya deklarasi. Yang kedua, adanya kongres. Yang ketiga, adanya mukernas. Ini tahapan-tahapan ini harus dilaksanakan oleh DPW Jawa Tengah ini, baik oleh PWI maupun oleh Laskar, agar selalu terjaga harmonisasi dan kesinambungan dan kekokohan roda organisasi. Yang ketiga, Ketua PWI dan Komando Laskar berikut pengurusnya, khususnya ketuanya, harus mempunyai jiwa loyalitas yang tinggi dan siap semangat aktif menjalankan roda keorganisasian. Karena organisasi mau mundur mau tidak, dan itu tergantung loyalitas dan aktivitas agresifnya, sensitifnya seorang ketua PWI atau Komando Laskar. Yang keempat yaitu patuh dan taat pada pimpinan sesuai dengan koridor tahapan organisasi. Artinya seorang ketua PWI atau Laskar ini penting untuk membiasakan mendisiplinkan diri patuh terhadap instruksi perintah pimpinan, khususnya pimpinan pusat. Kenapa sebabnya? Tentu apapun instruksi pimpinan itu demi kita semua, demi kokoh dan lancarnya roda organisasi, khususnya di PWI Jawa Tengah ini, sehingga kita bisa berjuang bersama-sama menegakkan langkah-langkah dari leluhur kita. Kenapa sebabnya? Para hadirin, para alim ulama, saya menilai kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir di sini, yang sudah dilantik, deklarasikan dan yang menjadi anggotanya, menurut saya ini adalah panggilan suci dari leluhur kita, dari Poro Wali Songo. Maka sangat berbahagia, bersyukur sekali, berbangga sekali orang-orang yang ikhlas ridho menjadi pengurus, menjadi anggota, menjadi muhibin dari PWI Laskar Sabilillah ini. Karena menurut saya ini orang-orang yang khusus dipilih oleh leluhur kita. Wali Songo itu adalah seorang kekasih Allah yang tentu mengharapkan semangat dan mengharapkan hadirnya keturunannya untuk meneruskan dakwah para Wali Songo itu sendiri, agar langkah Wali Songo tidak berhenti sampai Wali Songo, tetapi diteruskan oleh kita sebagai keturunannya. Adalah bentuk cinta Wali Songo terhadap keturunannya agar berkarya menjadi orang yang bermanfaat di muka bumi ini, khususnya di negara Indonesia, untuk bangsa, agama dan negara kesatuan kita, negara Republik Indonesia, penguat Pancasila
penguat Undang-Undang Dasar 45, penguat Bhinneka Tunggal Ika, dan orang yang penuh kasih sayang atas seluruh rakyat Indonesia dari seluruh kalangan. Maka itu saya kira yang diinginkan oleh yang kita, oleh leluhur kita. Maka jiwa-jiwa yang terpanggil menjadi pengurus dan anggota PWI Laskar Sabilillah dimanapun adalah orang-orang yang terkhusus. Kenapa sebabnya? Karena keturunan Wali Songo adalah penerus perjuangan, pewaris perjuangan, perjuangan dakwah, perjuangan spiritual, ketakwaan, penerus perjuangan kemanfaatan kepada manusia sebagai bentuk hablum minanas, sehingga menjadi tanfa'unas, manusia yang bermanfaat kepada manusia. Coba bayangkan alangkah bahagianya para Wali Songo ketika keturunannya bersatu, bersemangat, harmonis, saling cinta, kemudian bermanfaat pada seluruh manusia, khusus kepada bangsa, agama, wabil khusus kepada daerah kita Jawa Tengah. Tapi sebaliknya, ketika para keturunannya ini acuh tak acuh, tidak peduli terhadap lingkungan, tidak punya sensitivitas yang berkaitan dengan nafsu hukuman, nafsu bangsa, agama, dan negara, maka mungkin saja terjadi leluhur kita para Wali Songo itu akan bersedih. Menurut saya, dalam hal memuliakan Wali Songo bukan hanya cukup dengan zarah, bukan hanya cukup dengan memberikan Fatihah, tetapi lebih dari itu kita mewariskan, meneruskan perjuangan ketakwaan dalam akhlak, dalam dakwah dengan penuh ramah dan sopan, sehingga lebih hidup lagi Wali Songo, hidup di antara hati seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Maka tugas kita selain meneruskan perjuangan para leluhur kita Wali Songo, tetapi pun menjaga peninggalan Wali Songo, baik berupa makom-makom, berupa ajaran-ajaran, sejarah. Itu adalah tanggung jawab sebetulnya yang paling utama, itu adalah keturunannya. Yang harus terdepan menjaga semua itu adalah keturunannya. Maka ketika keturunannya acuh tak acuh, membiarkan bercecerannya sejarah-sejarah Wali Songo, warisan Wali Songo dari mulai ajaran dan sebagainya, maka sesungguhnya menurut saya, kita harus menerima kalau menjadi seorang keturunan yang tidak bersyukur atas yang. Apakah kita akan bertemu nanti kelak dengan yang kita ketika kita menjadi seorang keturunan yang seperti itu? Apalagi menjadi seorang keturunan yang mencaci maki Wali Songo dan keturunan Wali Songo sendiri. Apalagi orang yang keturunan Wali Songo menjadi pengkhianat pada Wali Songo dan menjadi pengkhianat bagi keturunan Wali Songo. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya yakin dan percaya semua keturunan Wali Songo tidak ada sifat dan karakter seperti ini. Keturunan Wali Songo dimanapun berada, beliau sopan dan ramah, beliau paham agama, beliau takwa istiqomah, tetapi pantang mundur ketika disenggol. Siap, kita lakukan. Maka ketika seorang keturunannya seperti itu, Wali Songo akan tersenyum, leluhur kita akan bahagia, cahaya Wali Songo akan memenuhi bumi, jiwa-jiwa yang tadinya hanyut dalam kemunafikan akan kembali menjadi sebuah kesolehan. Kita siap fastabiqul khairat sebagai seorang manusia muslim dan sebagai seorang keturunan Wali Songo dengan siapapun. Kita siap fastabiqul khairat, beramal baik kepada siapapun. Kita siap menerima siapapun yang mau sama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siap bersama siapapun, berdamai bekerja sama dengan siapapun yang sama-sama membangun negara Republik Indonesia, meneruskan perjuangan para pejuang negara Republik Indonesia. Karena keturunan Wali Songo bukan seorang pecundang, keturunan Wali Songo bukan seorang pengkhianat, keturunan Wali Songo bukan seorang penakut. Maka sangat muskil jika ada orang yang merasa dirinya keturunan Wali Songo yang jiwa-jiwa yang kerdil seperti itu. Kita siap bersahabat dengan siapapun, kita siap berdamai dengan siapapun, tetapi kita pantang untuk tiba ketika ada orang yang akan menjadi musuh kita.
Maka cermin keturunan Wali Songo ada di dalam pribadi kita. Maka langkah-langkah Wali Songo Allah hadirkan di tahun ini berkumpul dalam satu wadah yang mulia yang didirikan oleh kita bersama-sama dibentuk, yaitu dalam organisasi PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sarina. Maka saya heran ketika ada orang yang berketurunan Wali Songo bukan bersama-sama dalam satu wadah, tetapi mereka menjadi biadab dan pencunang. Nauzubillah. Kita pertanyakan kualitasnya keturunan Wali Songo, karena Wali Songo tidak pernah mempunyai karakter seperti itu. Wali Songo lewat cahayanya selalu menurunkan karakter dan wasilah yang terbaik untuk keturunannya. Keturunan Wali Songo dimanapun berada, mereka menjadi berkah bagi daerahnya. Keturunan Wali Songo dimanapun berada, memberikan manfaat kepada siapapun, tak peduli ras manapun, siapapun dia. Karena Wali Songo adalah salah satu pengamal Al-Quran rahmatan lil alamin. Maka saya berharap jiwa kita yang sudah mengenal bagaimana perjuangan Wali Songo, jiwa kita yang sudah mengenal bagaimana langkah-langkah Wali Songo, apa-apa yang sudah dikorbankan oleh Wali Songo, itu harus memelihara itu sebagai bentuk syukur kita menjadi keturunan Wali Songo. Karena tidak mudah, tidak semua orang bisa menjadi keturunan Wali Songo. Maka alangkah sangat naik jika mereka yang sudah dilahirkan menjadi seorang keturunan Wali Songo, mereka menjadi pecundang di negeri ini. Oleh karena itu pada malam ini terbentuknya nanti pengurus DPW PWI Laskar Sarina di Jawa Tengah penting untuk kita dukung bersama dan harus kita jaga bersama. PWI bukan sebuah organisasi politik. PWI ada organisasi yang eksistensinya lebih kepada mengorbankan apa yang ada, apa yang punya untuk Allah. PWI bukan ladang untuk mencari uang. PWI bukan ladang untuk mencari status sosial. PWI adalah mencari ladang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dicari oleh seluruh Wali Songo. Dan kita semua yang merasa di keturunan Wali Songo, jangan pernah sedikit menggentar atas hidup ini, baik yang berkaitan dengan harta maupun dengan apapun. Karena jiwa Wali Songo jiwa la khauf wa la tahzan. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap kita semua bisa merawat, menjaga saling kasih sayang, saling cinta, saling menghormati, saling menjaga benturan perbedaan pendapat di antara seluruh keturunan Wali Songo dimanapun berada, di organisasi manapun. Catat, saya tidak setuju di antara keturunan Wali Songo yang hanya karena perbedaan ormas harus berbeda pendapat kemudian menjadi sebuah perusahaan. Nauzubillah. Silahkan ada laskar yang lain selain PWI, ada organisasi lain selain PWI, tapi tetap dia saudara kita. Tantang kita menjadi berusaha di antara kita. Karena silahkan berbeda ormas, tetapi sama satu tujuan, mengangkat marwah Wali Songo. Kita tidak boleh merasa tersaing dengan adanya ormas yang lain, tetapi kita patut menjunjung tinggi, kita dukung siapapun dia organisasi selain PWI, selama dia tetap punya tujuan yang sama, mengangkat marwah Wali Songo, mencari ridha Allah, dan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 merah putih. Wali Songo, keturunan Wali Songo adalah orang-orang yang setia terhadap daerahnya. Hubul waqon minan iman. Seluruh keturunan Wali Songo berbeda dalam wadah, tetapi tetap
menjadi penjaga NKRI nasionalis. Betul tidak? Betul. Maka kita tidak boleh mau dipecah belah oleh oknum manapun, siapapun. Kita boleh beda suku. Keturunan Wali Songo ada yang suku Jawa, suku Sunda dan lain. Tetapi kita sama zat hanya zat yang Wali Songo. Betul tidak? Betul. Oleh karena itu saya berharap nanti ketika nanti kita muslim, siapapun dia yang jadi ketua PWI dan Laskar Sabila, kita dukung. Jangan menjadi orang pecundang. Kita dukung, kita support. Dan siapapun dia yang sudah terpilih menjadi ketua PWI dan Laskar Sabila harus punya tanggung jawab yang besar terhadap organisasi ini. Dan tidak boleh sombong dengan jabatan tersebut, karena Wali Songo punya karakter tidak pernah sombong dengan jabatannya, bahkan dengan nasabnya sekalipun. Wali Songo tidak pernah membanggakan nasabnya, bahkan nasabnya ditolak. Maka sangat heran ada kelompok yang mengganggukan nasab, kemudian nasab itu dijadikan alat untuk mempersekusi orang lain, untuk menghina orang lain. Itu tidak ada dalam karakter Wali Songo dan keturunannya. Betul tidak? Betul. Ketika Wali Songo dan keturunannya sadar siapa nasab dirinya kemana, bukan makin sombong, tetapi makin tawadu, makin takut, makin malu kita akan berbuat zalim kepada sesama manusia. Itulah hakikat sebuah nasab. Nasab bukan untuk dijual dan jadi lahan sombong, tetapi nasab menjadi barometer. Semakin tawadu, semakin tahu diri, semakin mampu menjaga dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Maka saya kira sangat kesiangan jika ada oknum yang merasa angkuh dengan nasabnya kepada Rasulullah, kemudian yang mencaci maki, mempersekusi, menghina orang lain. Na'udzubillah, sesungguhnya bukan cermin dari bin duriyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hadirin, mohon maaf jika pembukaan ini terlalu panjang dan lebar. Saya dukung siapapun dia, ketua PWI, Komando dan seluruh pengurusnya. Dan saya berdoa semoga khususnya Jawa Tengah diberkahi Allah, diberkahi Allah, dinikmat Allah oleh Allah, diberi rezeki aman dan sukses, berkah aulia Islam dengan berkah Wali Songo. Saya kira seperti itu. Mohon maaf jika ada kata yang salah, mudah-mudahan bisa diterima oleh seluruh saudara-saudara saya. Maka oleh karena itu saya buka muslim ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fiq ila tawfiq billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.